Saya Najamuddin Serang, anak pertama dan cucu tertua dari 4 orang ahli waris almarhum. Sebagai anak tertua dari Mapak dan Rate, sayalah yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan kesepakatannya semua ahli waris untuk mengurusi lahan sengketa yang terjadi di Dusun Katangka, Desa Katangka, yang sebelumnya itu sebelum dimekarkan adalah Desa Buntolangkasa. Nah, dalam kasus ini yang bergulir, yang mulai saya urusi tahun 2021, setelah kami berhasil melakukan mediasi dalam bentuk mediasi perdamaian, sudah nampak terlihat ada yang membayar, ada baru beberapa orang yang membayar, belum sepenuhnya, masih banyak yang tidak membayar, toh. Karena memang sesuai kesepakatan yang di dalam aturan itu di pengadilan yang diberikan kepada saya dan didengar oleh para tergugat di depannya pengadilan, bahwa semua yang tergugat harus melakukan harus berkoordinasi dengan Najamuddin Serang untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Setelah itu, ini menurut ketua pengadilan yang didengar sendiri oleh tergugat, nanti rampung baru bisa dibagikan, dikumpul semua ahli waris. Semua ahli waris dikumpul, anaknya, anak 4 orang ini dikumpul. Dan pesannya itu ya bisa dikumpul di kantor desa. Nah, kami baru sementara masih melakukan mediasi di lapangan, melakukan penagihan, bekerja ini. Tiba-tiba kami dilaporkan penggelapan uang oleh ahli waris anak dari almarhum Tati dan Taco bernama Veterandus Hadja Siti Junaida di Polres Goa bagian Takbang. Nah, kami selaku anak ahli waris tertua juga merasa tidak menyenangkan dilaporkan seperti ini. Artinya dalam pelaporan ini, kapan saya pernah gelapkan uangnya di Sanging? Kapan pernah dikasih ke uang di Sanging? Karena ini laporan penggelapannya di sini. Penggelapan ini bahwa saya dugaan tidak pidana penggelapan. Nah, setelah itu kami sudah dipanggil klarifikasi di kantor polisi kemarin. Saya sudah menjelaskan kepada Pak penyidik, Pak Japar didampingi oleh Pak Nopal yang juga adalah asli Buntolompu, Pak Nopal. Nah, saya juga merasa heran karena seharusnya kami ditanya, di sini laporannya adalah penggelapan uang, tapi kenapa saya ditanya soal sengketa lahan? Saya kaget juga sebagai kuasa insidentil. Saya juga kaget melihat kwitansi mereka ini yang ada di penyidik. Saya kaget, diduga nggak nyambung ini, nggak nyambung. Nah, saya mengamankan situasi di lapangan antara kedua belah pihak keluarga yang bertetangga. Semata-mata saya hanya menghindari agar tidak terjadi semacam pertumpahan darah. Nah,
Saya tujuan saya itu begitu, tujuan saya. Nah, ini selama saya urus ini aman, sudah akur, sudah baikan antar kedua pihak. Nah, sekarang ini kembali lagi memperkeruh situasi dengan adanya laporan ke polisi. Semua orang yang tergugat merasa jengkel. Nah, kenapa lagi terjadi seperti ini? Nah, sehingga setelah saya berkoordinasi dengan beberapa sahabat pengacara bahwa ini kasus belum bisa memenuhi unsur diproses oleh polisi karena masih dalam proses pengadilan, belum selesai, sehingga kalau kasus ini dipaksakan, ya saya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, saya tidak tahu, sehingga kami ini kemarin mendapat banyak telepon dari masing-masing tergugat bahwa kwitansi saya diambil oleh polisi. Dia diambil polisi kwitansi saya tanpa ada surat penyitaan, diambil saja. Menurut saya punya semacam tergugat kepada saya bahwa awalnya itu dia cuma mau lihat kwitansi saya, setelah itu diambil. Saya pun kiri kanan naik turun di Polres mencari kwitansi saya, belum juga sampai ketemu sampai sekarang, sehingga masing-masing tergugat merasa tidak nyaman dikasih begitu. Nah, seharusnya polisi menyita barang itu harus ada surat sitaan, harus ada supaya masing-masing kwitansi tergugat merasa nyaman. Ini kasihan mereka agak linglung di bawah, agak merasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Yang ngambil kwitansi itu polisi dari mana itu? Polisi dari Takbang. Menurut dia sama saya, polisi Takbang. Menurut juga itu ada juga namanya Pak Nopal. Pak Nopal minta kwitansi itu, yang katanya itu orang Bontorikung, desa Bontolangkasa. Bontolangkasa. Untuk diapa itu kwitansi, Pak? Saya tidak tahu, karena saya kan dilaporkan oleh penggelapan. Saya tidak tahu kwitansi ini kwitansi. Saya kan bertetangga di situ atas nama Raja Mungkin. Yang menerima. Nah, andaikan ada kwitansi Haji Siti Junaida, kwitansi ini uang saya digelapkan aja, ini sekian, ini kwitansinya. Ini nggak nyambung. Masa kwitansi pembebasan lahan mau dijadikan bukti oleh polisi dan Haji Siti Junaida. Nah, saya kira itu dalam konteks penggelapan itu, uang yang saya gelapkan itu apabila saya mengambil uangnya salah satu orang, baru saya gelapkan, hilangkan itu kan namanya penggelapan. Makanya saya merasa sangat keliru dengan hal-hal terjadi seperti ini. Cuma bawang, apakah bisa dijamin kalau muncul lagi kembali perseteruan antara kedua pihak? Apakah ada yang bisa menjamin kalau apabila ada sesuatu yang terjadi? Ini yang saya takutkan, ini yang saya takuti. Nah ini bukan orang sedikit, 14 orang ini masing-masing sudah memiliki anak ribuan dengan turunan. Nah, mereka masing-masing ini bertanya, ada yang pangkatnya tinggi, ada yang juga di situ di dalam ini yang kena tergugat adalah polisi, banyak polisi di sini tergugat, dan dia sudah berniat baik kepada penggugat untuk melakukan ganti rugi. Nah, tiba-tiba terjadi seperti ini, sehingga
Jadi kami ini sebagai ahli waris dilapor ahli waris. Ada apa? Ahli waris melapor ahli waris. Tentu ini perlu dipertimbangkan oleh pihak Kapolres Goa, mempertimbangkan ini kita bahwa kenapa ada ahli waris dilapor ahli waris, dan kedua kenapa saya dilaporkan penggelapan, kenapa bukan penggelapan uang saya tidak pernah menggelapkan uangnya Haji Sanging. Nah, ini eksekusi lahan, petunjuk kota pengadilan bahwa jangan sekali-kali nanti rampung, hati-hati aja. Kita lebih menonjolkan perdamaian, toh uang itu di belakang perdamaian. Nah, kalau dia sudah ada niatnya baik membayar, ya alhamdulillah, berarti kedua belah pihak itu sudah kembali akur karena bayar. Yang sebelumnya itu 10 tahun tidak mau bayar, malah dia tidak mau bayar. Biar siapa datang dia tidak mau bayar, itu tergugat. Nah, nanti saya tangani baru dia bisa. Nah, selama saya jalan di lapangan kurang lebih 1 tahun melakukan penagihan terhadap tergugat, itu sangat banyak menemukan hambatan-hambatan. Kenapa hambatan-hambatan itu? Pertama karena kami juga tidak diberi ongkos untuk bekerja menangani ini. Yang kedua, pihak tergugat itu perlu kasihan, ada yang belum mampu membayar, ada yang menjanjikan sekian, ada yang baru sekian. Jadi kita tidak bisa paksakan. Yang jelas di sini kedua belah pihak keluarga ini sudah akur, sudah damai. Tapi dengan munculnya ini laporan di polisi dan ditangani polisi, maka saya khawatir kalau tidak dihentikan bakal akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang saya tidak menginginkan. Kalau sudah terjadi di desa Muntelak, Bontorompo, terjadi hal seperti itu, jangan harap bisa cepat pulih. Jangan harap bisa pulih. Kita tahu orang Bontorompo, kita sudah tahu orang Bontorompo. Nah, tak kalau ini pacena siri. Nah, pun dapat pacena sudah bayar ini orang baru dikasih begini lagi. Ya, saya tidak tahu akan terjadi.